Halo adik-adik, apa kabar? Saya, anak Tuhan, selalu gembira. Bertemu lagi dengan saya adik-adik. Kita akan siapkan hati kita untuk memuji dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini, mari kita angkat satu pujian, Matahari Bersinar Terang. Semuanya lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari yang indah yang Tuhan Yesus berikan kepada kami. Kami bisa memberi waktu untuk memuji dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Oleh karena itu, kiranya Engkau yang memberkati ibadah kami yang sangat singkat ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baiklah adik-adik, saatnya bagi kita untuk membaca firman Tuhan, yaitu dari Kejadian pasal yang ke-1, yaitu mengenai penciptaan. Namun, kali ini kakak akan menguraikannya melalui cerita kakak saat ini. Ya, jadi kita tidak usah membaca Alkitabnya, ya. Tetapi kita mendengarkan cerita kakak saja, ya. Baiklah adik-adik, tentu semuanya sudah pada tahu ya, pada awalnya bumi ini kosong adik-adik. Semuanya gelap gulita, tidak ada apa-apa, semuanya berantakan, semuanya kacau balau. Tetapi Tuhan itu sangat baik sehingga Dia menciptakan bumi ini, dan Dia mulai dari penciptaan dari hari pertama sampai dengan hari yang ke-6. Ayo adik-adik, mari kita belajar sama-sama ya. Kita ulang lagi apa saja yang menjadi ciptaan Tuhan dari hari pertama sampai dengan hari yang ke-6. Nah adik-adik, pada hari yang pertama adik-adik, yang Tuhan ciptakan adalah langit dan bumi. Nah Tuhan menciptakan langit dan bumi. Setelah itu adik-adik, Tuhan menciptakan cakrawala. Tuhan menciptakan cakrawala. Tuhan memisahkan langit dan juga memisahkan air, ya, sehingga Dia menciptakanlah cakrawala. Kemudian adik-adik, pada hari yang ketiga Tuhan menciptakan berbagai macam jenis tumbuh-tumbuhan, baik itu tumbuhan yang paling kecil yaitu rumput, dan juga pohon yang sangat besar. Tuhan menciptakan semuanya, juga bunga-bunga di padang. Tuhan ciptakan semuanya sehingga mulailah terlihat indah adik-adik. Kemudian Tuhan melihat bahwa masih ada yang kurang adik-adik, sehingga pada hari yang keempat Tuhan menciptakan benda-benda penerang. Ayo adik-adik, apa aja sih benda-benda penerang itu?
Ayo, apa saja? Coba disebutkan. Nah, benda-benda penerang yang Tuhan ciptakan adalah matahari. Itulah yang paling besar yang Dia ciptakan benda penerangnya. Dan kemudian Tuhan menciptakan bulan. Kemudian Tuhan menciptakan bintang-bintang di langit, adik-adik. Nah, itulah benda-benda penerang yang Tuhan ciptakan. Dan semuanya itu Tuhan ciptakan dengan baik. Semuanya itu baik, kata Tuhan. Kemudian adik-adik, ayo pada hari yang kelima Tuhan ciptakan apa adik-adik? Ternyata adik-adik, pada hari yang kelima Tuhan menciptakan berbagai macam jenis binatang, baik yang ada di dalam laut, di dalam air, bahkan juga yang ada di darat. Ayo adik-adik, apa saja ya binatang yang ada di darat? Nah, contohnya gajah, jerapah, harimau, semut. Ya, binatang yang paling kecil yang Tuhan ciptakan di darat. Kemudian masih banyak lagi, singa dan lain sebagainya, kelinci. Nah, kemudian yang ada di dalam laut apa? Berbagai macam jenis binatang laut itu seperti ikan yang besar, ikan hiu, buaya, ya. Kemudian apalagi ikan kecil, kayak udang. Tuhan semuanya ciptakan. Nah, sungguh amat baik. Begitulah ciptaan Tuhan itu. Kemudian yang terakhir ya, pada hari yang ke-6 Tuhan menciptakan manusia. Nah, kakak sudah pernah bercerita tentang manusia yang telah Tuhan ciptakan, yaitu Adam dan Hawa. Dan manusia itu memiliki kelebihan dari ciptaan yang lain. Dan Tuhan memberikan kepercayaan kepada manusia untuk menguasai, untuk memelihara ciptaan yang lain. Nah adik-adik, itulah kakak adik-adik di rumah yang mendengarkan cerita ini. Adik-adik, kita adalah ciptaan Tuhan yang sempurna, ya. Dan diciptakan Tuhan berbeda dengan yang lain. Nah, saat ini adik-adik, pandemi tidak pernah berhenti terus saja. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan menciptakan semuanya, Tuhan menciptakan manusia, saya dan adik-adik di rumah, maka Dia juga yang bertanggung jawab untuk hidup kita. Dia yang akan pelihara kita, yang akan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kita saat ini. Jadi adik-adik, tidak perlu putus asa, tidak perlu bersusah-susah, khawatir, sedih terus-menerus karena tidak pernah bertemu dengan teman-teman. Tidak perlu untuk sedih terus-menerus karena Tuhan akan selalu menyertai kita. Karena kita diciptakannya, maka Dia juga bertanggung jawab atas kita. Nah adik-adik, itu saja cerita kakak hari ini. Nah, yang merupakan ayat hafalan bagi kita adalah kita akan menghafal apa yang menjadi ciptaan Tuhan mulai dari hari pertama sampai dengan hari yang ke-6. Kakak harap adik-adik mengingat dan menghafalnya sehingga tidak salah-salah. Dan hari ini cerita diambil dari Kejadian pasal yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-2 tentang penciptaan. Itu saja adik-adik, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih untuk cerita yang sangat singkat. Engkau yang menciptakan semuanya yang ada di bawah kolong langit ini. Kiranya Tuhan juga, dan kami percaya bahwa Engkau akan mencukupkan dan bertanggung jawab untuk memelihara kehidupan kami. Kami rindu Bapa supaya Engkaulah yang terus menolong kami, memberkati kami, bahkan memberikan kekuatan kepada kami dalam menghadapi masa-masa sulit saat ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan, penjagaan-Mu,
Lawatan-Mu sempurna untuk kami. Berkati setiap anak-anak yang mendengarkan cerita ini. Tuhan berkati pertumbuhan mereka, bahkan Tuhan memberikan masa depan yang terbaik. Engkau juga berkati orang tua, berkati dalam pekerjaan, dalam usaha, maupun dalam melayani Engkau. Kiranya Engkau Tuhan yang menjadi gembala bagi kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baiklah adik-adik, saatnya bagi kita untuk memuji Tuhan. Adik-adik, sekian dulu untuk hari ini. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.